Qala akhbarani Ibnu Abi Anas maula Taymiyin anna abahu haddathahu annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya langsung ambil ke rawi yang terakhir dari sahabat Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr ya radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ingat betul kalimat ini, idza dakhala syahrul Ramadan, di riwayat lain idza jaa Ramadan, apabila telah tiba bulan Ramadan. Jika ini secara tekstual diterjemahkan, bila telah masuk bulan Ramadan, futtihat abwabus sama, maka pintu-pintu surga di langit akan dibuka. Pintu-pintu surga di langit akan dibuka. Wa ghallaqat abwabu jahannam, dan pintu-pintu neraka khususnya jahannam itu akan ditutup. Kemudian wasulsilatus syayatin, di riwayat lain wasuffidatis syayatin, dan para setan itu akan diikat. Jadi pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka itu ditutup, dan setan-setan itu diikat. Hanya papan tulis yang hapus sendiri ya. Wah, coba lihat. Bismillah. Tahan sebentar ya. Ada yang mengartikan hadis ini dengan pengertian langsung, tekstual. Artinya saat Ramadan tiba, memang semua pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup semua. Dan setan kemudian diikat, real. Ada yang mengartikan realnya seperti itu. Teks hadisnya demikian, maka pemaknaannya tekstual, seperti itu adanya. Ada yang mengartikan kontekstual, maknawi. Ini bahasa balaghah, bukan bahasa biasa. Kalau bahasa balaghah berarti jangan diartikan dengan terjemah tekstual, terjemah perkata, tapi harus diartikan dengan rumusnya, dengan ilmunya, dengan ilmu balaghah, dengan 3 turunannya. Ada nanti yang terkait dengan ilmu ma'ani, pilihan-pilihan katanya. Ada yang terkait dengan ilmu bayan, uslub, metode penjelasannya. Ada yang terkait dengan ilmu badi', penggunaan metafor dalam bahasanya. Apakah menggunakan pemaknaan langsung atau ada kiasan di dalamnya? Kalau Anda katakan pada anak Anda misalnya yang usia 5 tahun, jangan seperti orang itu ya, dia panjang tangan. Artinya apa? Tangannya panjang. Baik, tangan panjang tangan. Apa artinya? Dalam bahasa kiasan, kurang baik perilakunya. Kadang ngambil punya orang lain, saking panjangnya tangannya, bukan cuma sendal dia, sendal orang diambil juga gitu kan. Itu hal yang kurang baik. Tapi anak 5 tahun belum paham itu. Dia akan katakan, tangan kakak nggak panjang kok. Ya, tapi kalau Anda katakan pada orang yang usianya 15 tahun, 25 tahun, dia akan paham bahwa yang dimaksudkan adalah hal yang tidak baik yang melekat pada orang yang bersangkutan. Nah, dalam bahasa-bahasa ilmu hadis, bahkan dalam bahasa Al-Quran, ada kalimat yang diungkapkan dengan metafor. Penggunaan ilmu di balaghah ini penting untuk dikuasai. Kadang-kadang ada orang yang menerjemahkan, terjemahan yang dimaksudkan bukan itu maknanya, tapi yang dimaksudkan makna lain yang terkait dengan pendalaman kiasan di dalamnya. Ilmu ini yang sering harus dimiliki untuk memahami apa yang dimaksudkan. 3 ini. Nah, saya ingin tunjukkan gambaran begini. Misal, wasul silatis syayatin, setan diikat. Baik, sumber kemaksiatan itu apa? Sumber utamanya setan. Setan sumber utamanya. Setan mengatakan pada Allah, saya akan menggoda anak cucu Adam. Mulai memberikan angan-angan, mulai menyesatkan, mulai memerintahkan untuk berperilaku yang tidak pantas. Buka Quran surah keempat An-Nisa ayat 119, ya paling kanan sebelah bawah. Ya, hati-hati. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amuranna, dan seterusnya. Jadi dari mulai menyesatkan, dari mulai memerintahkan mengangan-angan, dari memerintahkan untuk berlaku yang tidak pantas, sampai mengubah bentuk ciptaan, sampai maaf ya, memotong bagian hewan tanpa dibenarkan. Itu ada setan sumbernya. Nafsu itu nggak akan bergejolak kalau nggak setan arahkan. Karena setan yang minta, berikan saya kesempatan untuk mengambil bagian dari anak Adam untuk saya goda. Dia ngambil nafsu. Nah, sekarang persoalannya, kalau setannya diikat selama bulan Ramadan, kenapa masih ada maksiat terjadi saat Ramadan?
Yang mencuri ada saat Ramadan? Ada. Yang menipu ada? Ada, nggak tanggung-tanggung. Pakai nama ustadz lagi nipunya. Betul, ada pengajian gini. Ustadznya si pulet, padahal ustadznya nggak pernah diminta. Bisa terjadi. Ya, ada sesuatu yang salah jadi saat bulan Ramadan. Kenapa masih ada maksiat, ada pencurian, ada penipuan, ada perselisihan, bahkan ada yang saling cela. Ada yang saling cela saat Ramadan. Sumbernya apa? Setan. Pertanyaannya, kalau setannya kemudian diikat, kenapa masih ada maksiat? Itu poinnya. Karena itu, bagaimana memahami pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan kemudian diikat? Ini poinnya. Kalau semua hamba sudah beriman, saat Ramadan, orang Islam beriman, bagi yang beriman, kemudian mengerjakan amal soleh, dikerjakan semuanya dengan harapan bisa masuk ke surga, pintu-pintunya. Ada yang cuman puasa aja, ada yang kerjakan Qur'annya, ada yang puasa, baca Al-Quran, ada yang sedekah, semua dia kumpulkan dengan harapan semua pintu surga dikunjungi. Poinnya, kalau semua hamba beriman mengerjakan semua amal soleh ini, maka peluang ke surganya lebih besar atau tidak? Lebih besar. Maka semua ke surga, karena semua tobat juga, kerjakan amal soleh. Kalau orang Islam yang beriman tahu rumus ini, semua mengerjakan amal soleh untuk meraih surganya, maka otomatis kalau semuanya ke surga, maka otomatis pintu neraka ditutup. Sepi neraka nggak laku. Betul, sepi karena semua pengen ke surga. Maka hadis yang mengatakan wa ghulliqat abwabu jahannam, atau di riwayat lain ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka otomatis ditutup. Karena ketika amal dibuka semua dikerjakan, siapa yang pengen ke neraka? Neraka sepi. Kecuali memang kata Nabi, ini kalimat nabinya, awas hati-hati, semua umatku akan masuk surga. Tidak cukup dengan amin, belum selesai hadisnya. Illa man aba, kecuali yang tidak pengen. Jadi kalau ada orang dikasih Ramadan belum bisa ke surga juga, bukan surganya yang salah, dianya yang nggak pengen ke surga. Kurang apa lagi coba? Amal soleh dibentangkan, semangat dikasih, dan hebatnya anugerah iman diberikan dari hari-hari biasanya lebih. Yang tadinya jarang ke masjid tiba-tiba dikasih dorongan supaya mau ke masjid, mau baca Al-Quran. Tapi dalam kondisi demikian pun dia memilih untuk tidak puasa juga. Beriman tapi nggak puasa, beriman puasa tapi tidak mengerjakan sholat, beriman puasa mengerjakan sholat tapi nggak mau baca Quran. Kalau dia tidak menghuni surga pada saat itu, mungkin yang salah bukan surganya, yang salah dia sendiri yang tidak berminat masuk ke dalam surga. Itu yang salah. Awas hati-hati. Orang wudhu, kumur-kumur pakai air, dia pakai sirap. Oh, gitu kan, masya Allah. Sadar aja. Ada di Afrika orang kumur-kumur pakai Coca-Cola. Aduh, saya dapat kiriman dari teman dia. Ada orang nggak kuat kemudian puasa, dia kemudian di balik dinding dia minum Coca-Cola begini. Tiba-tiba lewat temannya, begitu lewat dia pura-pura wudhu pakai Coca-Cola. Baik, paham ya? Jadi kalau pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Yang dimaksud ditutup itu, orang beriman tidak ada peluang masuk ke neraka karena semua mengerjakan amal soleh. Tapi yang paling bahaya, kalau sampai ke Ramadan masih ada yang berbuat maksiat, itu tandanya lampu merah itu. Ada yang salah dalam kehidupan dirinya. Karena saat semua orang tergerak mengerjakan kebaikan, dia sendiri berbuat maksiat. Makanya hukumnya sangat fatal. Orang yang bermaksiat di bulan Ramadan, itu dosanya lebih daripada bulan-bulan biasa. Dan menandakan ada yang salah dalam dirinya. Saya sarankan segera bertobat, ya. Terakhir, wasufidat atau sulsilatis syayatin, setan diikat. Saya ilustrasikan begini. Bangun mas. Ya, khair insyaallah. Nama siapa? Rahmat. Dari mana? Dari Pancoran, Kalibata, Pancoran. Masya Allah. Sampai sekarang masih mengalir ya. Masya Allah. Baik, ini Rahmat, saya ilustrasikan. Akhi, jazakallah khair. Saya sering lihat antum. Nama siapa? Ali. Baik, dari mana? Sini kan. Oh baik, dari sini. Antum dari sana ya. Baik, ini kawan dari Pancoran. Faktor puasa begitu. Oh, faktor puasa. Baik, alhamdulillah. Baik, gini contoh. Jangan marah ya. Ya, alhamdulillah. Cuma ilustrasi. Tugas setan apa? Kok tugas setan melihat ke sini? Jangan lihat sini, lihat sini. Tugas setan apa?
Menggoda ya? Baik, lihat sini, lihat sini. Tahan. Ilustrasi ya, ilustrasi. Ini mau sholat ceritanya nih. Saya tidak katakan setan ya, digoda. Digoda. Bisa. Contoh aja, contoh ya. Ini kita sama, dan Allah berikan pahala. Hadap ke sini mas, hadap ke sini. Antum mau sholat nih, Ramadan. Biasanya dorongan Ramadan kan lebih kuat kan untuk mengerjakan ibadah. Yang tadinya jarang ke masjid, cepat ke masjid itu kan. Orang udah banyak di masjid. Misal, tahan sini. Ini bulan Ramadan nih. Sudah menjelang subuh, sudah sahur. Siap-siap ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah adzan. Tiba-tiba datang ini. Bisa. Jangan dulu gitu kan? Baik, ini belum selesai. Istirahat dulu. Komat aja belum, bisa kan? Baik. Direspon nggak? Respon. Direspon. Kayaknya temen ini. Baik. Dia takut sama saya, bukan sama setan Ustaz. Kita balik. Baik. Kita mau subuh nih. Allahu Akbar itu kan? Baik. Bulan Ramadan ceritanya, hari pertama lagi. Datang menggoda nih dari belakang. Jangan dulu berangkat. Direspon nggak? Enggak Ustaz. Oh enggak. Ini yang normal. Ini yang normal ya. Baik, alhamdulillah. Maju dikit mas. Tahan. Ini tiba-tiba teman-teman sekalian mau sholat subuh. Sekarang mau sholat malam tarawih. Dia mau berangkat, tiba-tiba dari sini ada godaan. Jangan dulu berangkat. Ya, sekarang misalnya pertandingan finalnya. Direspon nggak? Enggak Ustaz. Enggak. Kerjakan lagi. Nggak usah dijawab. Langsung aja direspon pokoknya. Baik, terakhir mau baca Quran. Tiba-tiba ini menutup sebagian dari matanya, ditiupkan hembusan angin yang sangat lembut membuat beliau mengantuk. Saat mengantuk itu pilih tidur atau pilih berwudu? Wudu dulu baru. Masya Allah. Sudah. Jazakallah khair. Lihat sini. Saya minta Ali bangun. Ali. Baik. Tahan sini. Ini Ali tadi berusaha untuk diilustrasikan menggoda teman kita Rahmat. Begitu ini mau digoda, ini nggak bisa. Begitu mau digoda, ini nggak bisa. Seakan-akan ini tidak punya kemampuan untuk menggoda Rahmat. Saat seseorang tidak punya kemampuan untuk menggoda, maka diilustrasikan dalam uslub, gaya bahasa di bahasa Arab dengan sesuatu yang terikat. Baik, kalau ini diikat begini, ya ikatannya kuat luar biasa. Kan seseorang yang diikat, apalagi di satu tiang terikat, otomatis dia kesulitan untuk bergerak kan? Maka setan diilustrasikan dalam hadis ini memiliki sesuatu hal untuk menggoda, tapi tidak mampu menggoda orang beriman, karena ajakan ke surga lebih kuat dibandingkan dengan godaan setan. Jadi begitu tadi digoda, saya nggak respon. Begitu digoda, saya tolak. Begitu digoda, saya nggak mau. Seakan-akan setan di sini terikat karena kemampuan kita untuk bersemangat mengejar amal soleh. Setannya masih menggoda, cuman dia tidak mampu menggoda bagi orang-orang yang mau serius mengerjakan puasa. Makanya kalimat puasa dalam Al-Quran, setelah Ali duduk, kalimat puasa dalam Al-Quran ayatnya di ayat 183 ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. Ingat, bukan hanya tattaqun, tapi diawali dengan kalimat la'allakum. Saya telah jelaskan saat di Trans TV, kalimat la'allakum dalam kaidah bahasa Arab disebut dengan harful isfaq wat taraji, huruf yang menunjukkan, awas hati-hati, harapan untuk meraih sesuatu dan tidak akan bisa itu diraih kecuali dengan kesungguhan. Serius. Di Anda gak bisa mendapatkan derajat takwa kalau gak serius ibadah di bulan Ramadan. Dan Anda tidak bisa menghindari setan yang diikat, dalam artian diikat dengan amal soleh, kalau Anda gak serius kerjakan amalan. Jadi kalau Anda gak serius puasanya, setan menggoda Anda juga. Kalau gak serius pengen tarawih, goda juga. Kalau gak serius baca Qurannya seperti tadi. Gimana kalau ngantuk, wudu atau tidur? Saya wudu dulu Ustaz, baru tidur. Ya, gak ada bedanya. Dan cuma Rahmat yang bisa jawab itu. Baik, paham ya? Jadi yang dimaksud setan terikat di sini adalah kalau kita artikan dengan maknawi namanya. Jadi hadis itu ada makna hakiki, ada makna ma'nawi. Hakiki artikan dengan tekstual, secara tekstual artikan itu, maknawi mana kias apa artinya. Dan nanti hati-hati ya, hati-hati. Kalau belum belajar ilmu hadis atau bahkan belum belajar ulumul Quran, jangan sembarangan mengartikan Al-Quran dan hadis. Karena hampir 80% lebih bahasa Al-Quran, apalagi kemudian bahasa Quran, juga bahasa hadis, itu banyak menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Kalau antum tidak paham,
bisa salah dalam memahaminya. Dan banyak sekali keliru. Saya perhatikan banyak sesuatu yang keliru dipahami. Karena yang dimaksudkan bahasa kiasan tiba-tiba diterjemahkan dengan bahasa yang tekstual. Jelas di sini? Jadi jangan bertanya lagi kalau ada pertanyaan, Ustaz, kenapa setannya diikat tapi banyak terjadi tindakan kriminal? Persoalannya karena orang puasa yang dimaksudkan dia tidak serius mengerjakan tuntunan ibadahnya. Paham ya?